Halo teman-teman Saling Sapa, podcast Saling Sapa Jalan-Jalan, satu-satunya podcast naik angkot di Indonesia. Tayangan aneka info menarik di YouTube channel Taufik Sagwanto. Like, share, and subscribe. Jangan sedih, jangan muram, berikanlah sebuah senyuman. Ikutlah denganku kawan, podcast Saling Sapa Jalan-Jalan. Halo teman-teman Saling Sapa, podcast Saling Sapa Jalan-Jalan, edisi podcast angkot. Masih bersama saya Lisa Oktarina. Kali ini kita kedatangan tamu yang super istimewa karena beliau adalah dosen ilmu komunikasi, seorang sutradara, seorang fotografer sekaligus penulis skenario, pemilik lembaga LSP ya Mas ya, dan apa lagi nih? Oh, anggota komite, teman saya di Komite Ekonomi Kreatif. Langsung aja ngobrol sama Mas Novin Wibowo. Halo. Makasih ya Mas, udah datang. Walaupun ini dadakan banget ya. Dadakan banget. Kita ini kan langsung digoreng, Langsung panas-panas ya. panas. Kayak tahu bulat. Iya betul. Gak usah nunggu dinginin ya. Nggak usah, langsung dipangan. Mas, langsung aja nih ngobrol Mas ya. Ah. Bisa nggak cerita nih, Mas Novin ini konsultasinya sebetulnya di mana aja sih gitu loh. Jadi kita kan pengen tahu nih, dosennya yang lebih banyak porsi atau yang lain-lain. Oke, makasih Mbak Lisa. Jadi ini Mbak Lisa teman saya yang biasa sharing-sharing ya. Oh, sharing. Kita seringnya Curcol. kuliner biasanya ya. Penggiat kuliner kita ya. Penggiat kuliner ya. Pemakan kuliner. Jadi saya sebenarnya basicnya dosen, Oh, dosen, ya. oke. Dosen ilmu komunikasi, namun Komunikasi. merasa tidak cukup sebagai dosen ketika kita tidak mempraktekkan ilmu. Oh, Makanya kami atau saya selalu berupaya apa yang saya ajarkan di kampus itu sebisa mungkin itu yang saya lakukan. oh. Nah, oke. kebetulan saya ngajar di dunia perfilman, Perfilman. di dunia audiovisual ya. Dan kebetulan juga akhirnya saya memutuskan selain saya ngajar saya harus berkecimpung langsung, turun gitu ya. Sejak tahun 2007 Iya. saya memutuskan untuk benar-benar selain ngajar saya juga harus sebagai praktisi seperti itu. Itu awalnya. Kenapa Awalnya. terjun ke dunia film? Betul, dan Oke. menurut saya film itu menarik gitu ya, karena apa ya, film itu kita akan belajar banyak kehidupan gitu. Dari film ya Mas Dari ya? film. Karena kan film itu kan, ini loh ilmiah dikit ya. Iya. Film itu kan ada dua unsur ya, ada Iya. unsur naratif, ada unsur sinematik. Oke. Unsur naratif itu adalah unsur konsep. Oke. Nah, ketika kita bikin skenario, konsep itu kan kita harus belajar dari kehidupan. Oh, oke. Masa kita bikin skenario, terus kita bikin skenario ujung-ujung kan nggak mungkin. Kita harus belajar dari kehidupan kita, orang lain, Orang lain. macam-macam. Jadi ada yang film-film itu berdasarkan based on true story, memang? Sebagian besar film-film yang sekarang ditayang di bioskop based tuh. of story. Oh. Bahkan based of curcol. Curcol. Ya, Oke, curhat. curhat. Ya. Hati-hati loh, karena nanti sampai curhat sama saya, tak bikin jadi film film. nanti. Iya. Karena rata-rata film ini sebenarnya ya curhat gitu ya, curhat tapi melalui medium film, dan akhir-akhir ini film yang seperti itu disukai banyak orang karena relate ya. Oke. Karena Jadi relate. kesannya lebih mengalir ya, nggak terlalu kayak adegannya yang kayak tiba-tiba yang aneh yang gimana gitu ya. Betul. Atau alur ceritanya gitu ya. Betul. Oke. Kayak misalnya yang sekarang lagi rame itu Drangkuh. Apa itu? Mengalahkan drakor itu. Oh. Drangkuh itu drama selingkuh. Oh gitu ya. Oh itu lagi ratingnya naik. Oh, lagi laris. Lagi laris. Itu produser lagi suka karena itu akan membuat emak-emak di Indonesia itu nonton gitu ya. Drakor ini sekarang kalah sama Drangkuh. Contohnya kayak sekarang Ipar Adalah Maut. Oh iya oke. Nah, ada lagi yang sekarang Tuhan Izinkan Aku Berdosa. Oh, Ada lagi yang sekarang oke, rilis. nonton saya sudah. Kemudian ada juga Layangan Putus. Iya betul. Nah, itu kan komoditas yang menarik gitu. Menarik ya, betul. Oke, kalau gitu sekarang gini Mas, kalau tadi Mas Sofyan kan cerita ya bahwa dari disiplin ilmu terus diterapkan kan. Sebetulnya kalau menurut Mas Sofyan sendiri, memang beda jauh nggak sih sebetulnya begitu teori dipraktekkan itu banyak nggak penyimpangan di lapangan? Oh, banyak banget. Oh gitu ya? Banyak banget. Artinya gini, kita berpikir ketika kita belajar teori, apakah pertanyaannya teori yang kita pelajari Iya.
diterapkan hari ini apakah langsung match? Oh, enggak dong. Oh gitu. Justru karena kita praktek, kita akan menemukan teori baru yang lebih efisien, yang lebih cepat, efektif gitu ya. Ketika mungkin yang kita tidak boleh meninggalkan teori lama, Ya, tetapi kemudian kita Ada- menginovasikan, ya, menerapkan, develop ya, Mas, mendevelop ya? gitu. Ya, oke. Contoh dalam produksi film memang ada aturan misalnya harus gini, tapi kenyataan hari ini dengan teknologi digital yang dulu kalau syuting film itu harus pakai seluloid gitu ya, sekarang kan sudah semuanya memori kecil sekali. Oh. Nah itu kan ada beberapa alat-alatnya dulu gede-gede, nah, sekarang semakin kecil alat-alat itu ya. Semakin kecil dan semakin canggih ya, Mas. Semakin ya? canggih, Oke, sehingga oke. dulu butuh kru yang sekian banyak, sekarang mungkin bisa ada efisiensi Oh. seperti itu. Dan menurut saya itu harus praktek, harus dilakukan. Jadi tahu ya, kadang-kadang kita tuh kan belajar kayak saya nih, belajar tekstil. Buku yang saya pakai itu adalah buku misalnya keluaran tahun 75 gitu. Kadang-kadang nggak relate dengan mesin-mesin tekstil yang ada sekarang, Yes. karena itu mesinnya masih lama banget. Sekarang mungkin sudah pakai teknologi komputer segala macam gitu kan, Mas. Benar, tetapi akan pasti ada core yang sama Pasti ya. ada. Jadi Basicnya tetap basic sama. teorinya itu sama, hanya pengembangan itu berbeda-beda. Berbeda. Apalagi Oke. sekarang gini Mbak Lisa, kita hari ini tuh berhadapan dengan anak-anak generasi Z atau mungkin Alpha ya, yang itu cara berpikir, cara pola dan sebagainya jauh berbeda dengan kita. Saya ini ngajar anak-anak generasi Z gitu ya. Saya tidak mau memandang mereka rendah karena mereka pasti punya cara yang lebih efektif dibanding kita. Secara kreativitas juga ini. Sehingga saya selalu belajar dari mereka hari ini gitu. Oh, loh. gitu. Justru sebaliknya saya belajar gitu. Iya. Gimana sih mereka bekerja dengan efektif, efisien tanpa harus pakai metodologi yang runtut Ya, misalnya. betul. Oke. Jadi malah sekarang itu berarti sistem pembelajaran tuh mulai agak ini ya, Mas, berbeda dari yang dulu ya. Kalau dulu kan kita bener-bener dengerin guru, terus kita belajar. Kalau sekarang tuh guru pun juga bisa ngambil ilmu dari muridnya. Yes, dan sekarang juga nggak bisa Mbak kelas klasikal yang kemudian anak ditaruh di dalam kelas, dikumpulkan sekian puluh orang, dosen ngajar, itu nggak bisa. Hari ini tuh benar-benar mengajar itu adalah praktis in the field ya, di lapangan langsung, in case menyelesaikan masalah. Terus masalah itu diselesaikan dengan cara mereka. Kemudian mereka baru presentasi, mereka gimana sih nyelesain masalahnya gitu. Baru kita evaluasi, salahmu di sini dan sebagainya. Mereka jauh lebih suka melakukan kesalahan terlebih dahulu. Biar mereka bisa membetulkan itu dan tahu salahnya di mana. Ya, 100% itu akan diingat selama hidupnya. Dibanding mereka sebelum melakukan kita kasih tahu kesalahannya. Iya. Mending mereka tahu kesalahannya di mana, Dulu. praktek. Iya. Oh, tahu bahwa ini yang ada yang salah. Kita kasih contoh yang bagus. Iya. Nah, itu 100%. Karena pendidikan hari ini jika hanya klasikal itu paling 20% ya. Oh. Kalau praktis by project 100% ilmu itu diserap oleh mahasiswa ya gitu. Iya. Terus gini, Mas Novi ini kan dalam beberapa film ini memang ikut terlibat main juga ya, saya tahu ya. Memang itu ada bakat atau karena terpaksa atau gimana? Enggak sih, saya jujur nggak ada bakat sebenarnya ya. Tapi kok aktingnya natural sekali. Oh iya, Sangat natural. acting yang bagus adalah acting yang seperti tidak acting gitu. Oh gitu ya. Iya, Kalau masih kelihatan acting masih belum belum bagus ya. oke. Kalau acting yang orang lihat tuh kok nggak acting nih ya. Enggak, jadi gini sebenarnya ya saya meskipun saya tidak bercita-cita menjadi artis gitu ya. Tapi kadang ada kondisi tertentu ketika saya jadi sutradara, itu menuntut saya harus bisa mengajari artis. Oke. Nah itu yang kadang saya harus mempelajari. Misalnya contoh deh, saya membaca skenario seperti ini dengan karakter seperti ini, kemudian saya punya artis. Iya. Nah artis saya ini kan kadang-kadang macam-macam nih, ada artis yang sudah jago, ada yang belum. Nah yang belum jago ini, saya sebagai sutradara kadang-kadang harus ngajarin. Oh. Gini loh, ekspresinya gini loh. Perasaanmu gimana ketika kamu ditinggal kekasihmu? Gini-gini. Wajahmu nanti akan seperti ini. Lah, biasanya dia minta contohnya gimana ya gitu. Oh, Nah, akhirnya harus saya bisa, itu ya? pelan-pelan belajar gitu acting. Nah, giliran saya jadi aktor ya, saya tinggal menerapkan ilmu itu aja gitu loh. Iya. Berarti learning by doing nih ya. Learning by doing ya. Oh gitu. Terus selain itu Mas, selain di bidang perfilman kan ada bidang lagi LSP ya? Mas LSP, memiliki oke. LSP ya? Iya. Ini gimana Mas? Bidangnya apa aja nih yang disertifikasi? Oh banyak banget. Jadi kebetulan kalau saya pribadi direktur dari LSP Desain Digital Singgasari. Oh, desain Itu digital Singgasari berkolaborasi atau dalam satu ekosistem kawasan ekonomi khusus Singgasari. Oh, KEK Singgasari KEK ya? Singgasari. Oke. Kebetulan kalau di KEK Singgasari itu kan ada bidang IT, ada coding factory ya, kemudian ada bidang animasi, ada bidang konten ya, di konten garage ya.
dan di situ juga ada sekolah-sekolah, sekarang ada King College London dan sebagainya. Nah, saya masuk di situ sebagai bagian dari ekosistem awalnya. Bidang saya juga IT, animasi, dan grafis, desain grafis. Nah, karena kita merasa bahwa tuntutan di dunia ekonomi kreatif hari ini tuh adalah salah satu isunya adalah sertifikasi. Dan alhamdulillah sekarang saya memegang sekitar 20 sertifikasi, lembaga sertifikasi yang nantinya akan menjadi Center of Certification di Malang gitu. Insya Allah akan bertempat di MCC nanti. Untuk Center of Certification-nya yang itu nanti akan setiap minggunya itu kita akan ada sertifikasi. Nah, nanti ada yang berbayar, ada yang mungkin dapat beasiswa dari pemerintah gitu. Jadi ini untuk teman-teman mungkin ya, nanti kalau yang dapat beasiswa bisa gratis loh ikut di lembaga sertifikasinya ya. Yes, dan itu banyak banget kita punya dari perhotelan kita ada. Ada. Kemudian dari administrasi, public relation, kemudian di dunia engineering, kemudian bahkan satpam maupun cleaning service kita punya gitu. Gitu ya Mas ya? Ya, karena kebutuhan cleaning service, satpam juga cukup tinggi. Dan satpam pun juga ada grade of certification-nya gitu. Tergantung. Memang sekarang sangat-sangat dibutuhkan ya Mas ya untuk sertifikasi ini. Kadang karena misalnya kayak kita ada, mungkin nggak kalau kita ada keperluan untuk kita ada kerja di luar negeri yang berhubungan dengan apa itu ada sertifikasi yang mereka minta? Iya. Dan itu salah satu syarat utama. Bahkan alhamdulillah kan kita kan langsung nanti dapat sertifikasi dari BNSP ya. Yang itu nanti itu beberapa perusahaan luar negeri mengakui gitu. Artinya mengakui sertifikasi dari kita tanpa harus tes lagi. Tergantung nanti dengan perusahaan apa dan lembaga. Tapi beberapa tempat kerja di luar negeri mengakuinya gitu. Dan alhamdulillahnya banyak yang terbantu gara-gara sertifikasi. Karena kita ijazah saja hari ini, mohon maaf ya. Ijazah yang kita terima hari ini belum cukup untuk industri. Karena di dalam industri kan kita butuh matching ya, matching antara pekerjaan yang akan kita masuki dengan sertifikasi yang kita punya gitu loh. Nah, perusahaan sehingga nggak butuh lagi mendidik atau apa gitu. Dengan sertifikasi itu perusahaan akan memudahkan. Lebih untuk bisa menerima itu maksudnya lebih kredibel orangnya ya. Setelah melalui itu tuh mereka lebih yakin karena ya kan Mas ya. Betul, dan kualifikasinya lebih gampang. Gitu. Nah itu sih, menurut saya nanti hari ini di Malang salah satu PR terbesarnya adalah peningkatan SDM yang tersertifikasi. Karena itu akan memudahkan industri menyerap sumber daya, calon-calon sumber daya manusia yang. Jadi sebetulnya itu bisa berkelanjutan ya Mas ya. Jadi begitu kita lulus, misalnya kita lulus secara akademis, dengan ijazah itu kita kayak aku kepengen sertifikasinya di bidang apa nih untuk itu. Jadi secara otomatis nanti begitu kita daftar di perusahaan kita sudah secara akademisnya oke, secara sertifikasinya juga oke. Iya. Seperti itu ya. Betul, dan jadi sudah menjadi satu kebutuhan lanjutan. Betul, dan saya yakin nanti ke depan ketika nanti semua sudah profesional, sertifikasi menjadi isu penting. Di luar negeri hari ini sudah syarat utama. Syarat utama teman-teman ya. Syarat utama meskipun ada punya keahlian tapi ada belum tersertified. Itu masih isunya masih belum terpercaya. Berarti Anda belum benar-benar terpercaya gitu ya. Artinya mungkin teman-teman yang di sini yang butuh sertifikasi dan sebagainya, nanti kita ada di MCC ya. Ada di MCC. Mulai kapan nih Mas? Insya Allah awal tahun ini kita launching. Nah, persiapan Desember ini kita persiapan semuanya. Nanti awal tahun ini kita launching sehingga kita udah prepare. Tapi udah jalan kok ini sebenarnya. Sekarang sudah jalan. Sudah jalan, hanya memang officially kantor masih di KEK Singgasari dan kita mau buka di tengah kota. Iya. Mas itu untuk asesornya dari mana-mana berarti ya Mas ya? Dari mana-mana. Kami kalau asesor dari mana-mana dan ya jumlahnya juga cukup banyak ya. Tergantung bidangnya masing-masing gitu. Mas dengan ini banyaknya kegiatannya, kalau saya sampai pusing nih, kayaknya bagi waktunya gimana nih? Ketemu Mas Novin jadi kayak rasanya berat banget ya, susah nih kayaknya. Berat seperti badan saya. Kegiatan yang lain Mas yang di Obin? Kuliner mungkin? Ya kuliner ya salah satunya. Ya. Enggak nih, saya senang. Kita sama-sama penggila kuliner teman-teman. Iya, jadi kalau ada kuliner enak di Malang kasih tahu kami ya. Iya, Atau ada punya usaha kuliner kasih tahu kami. Pasti kami review nanti ya. Nggak, di Malang itu menarik ya. Kota Malang ini kota apa ya? Maksudku kota pertemuan gitu. Sehingga dari berbagai macam tempat itu datang dan memperkenalkan kulinernya masing-masing. Iya, gitu. betul. Jadi saya menyukai kota ini karena di kota ini kita bertemu kuliner banyak sekali. Iya, kuliner banyak sekali. Meskipun kadang-kadang hanya muncul dan hilang gitu. Tapi secepat itu baru mau cobain udah hilang gitu. Tapi ya alhamdulillah beberapa kuliner legend di sini masih oke.
Dan kayaknya juga sama, tulen-tulen di sini perlu tersertifikasi juga gitu Iya, ya. harus ya. Sertifikasi Iya, halal kan? Halal, misalnya. betul. Iya, betul. Teman-teman yang punya usaha kuliner bisa mulai memikirkan ya. Harus ada sertifikasinya ini. Semacam kayak usaha keripik ya. Pak Kris tuh berarti juga tersertifikasi harus. Sudah, tapi itu urusannya dinas koperasi Oh, nanti dinas ya. koperasi. Bukan saya ya yang sertifikasi. Dinas koperasi itu ya. Iya, terus kita nih temen di Komite Ekonomi Kreatif ya teman-teman ya. Kita kebetulan Mas Novin, saya Kria, Mas Novin di bidang Saya di bidang film. film gitu. Menurut Mas Novin gimana sih adanya komite ini emang? Komite. Hmm, Ya menurut saya di sebuah kota, ketika kota ini mau maju Oke. dan memaksimalkan sumber daya manusianya, hmm, itu salah satu hal memang harus ada fungsi komite. hmm. Komite ini kan kita mengawal dalam tanda kutip regulasi. Oke. Bagaimana regulasi pemerintahan ya, ekonomi kreatif. di bidang ekonomi kreatif. Kenapa kok harus ada pihak di luar pemerintah? Mhm. Karena kita akan membantu pemerintah memikirkan. Hmm, Karena kita ini kan dari berbagai macam elemen ya. Jadi Iya. kita dari ada teman-teman industri, ada Animasi. akademisi dan Oh, iya, sebagainya oke. gitu Government, ya. oke. Government Hmm. dan teman-teman komite ini membantu pemerintah untuk menerapkan sebuah regulasi yang nanti regulasi ini bisa digunakan oleh semua OPD gitu loh. Mhm. Artinya kita geraknya gerak bareng. Memudahkan juga ya Mas Betul, ya. teman-teman komite ini sebagai bantuan oleh pemerintah sebagai orkestrasinya gitu loh. Mhm. Salah satu tugas kita kan bikin roadmap ekonomi Ya, kreatif oke. selama Kita 5 bikin tahunan. roadmap, ya. Nah ini jelas gitu, jadi jelas per tahun kita harus ngapain, targetnya ngapain, terus siapa-siapa yang dilibatkan, bagaimana pentahelik, hesaheliknya ini berjalan. Ya. Lah ini Dan itu masuk di dalam rencana pembangunan pemerintah teman-teman. Jadi kan kita kayak sudah tahu ya Mas ya. Betul. Udah bisa dimasukkan gitu loh di dalam betul. rencana pembangunan. Oleh karena itu nanti siapapun wali kota yang di Malang, Oke. ya sebisa mungkin harus mengikuti roadmap yang sudah kita bikin, karena itu akan benar-benar kalau itu dijalankan dengan benar, kita tahu progresnya seperti apa, di ukurannya KPI-nya sudah seperti apa kita tahu gitu. Dan Oke. di Malang ini mohon maaf ya teman-teman, ini luar biasa artinya secara individual ini mampu berkarir gitu ya. Iya. Apalagi kalau disupport oleh pemerintah nanti. Iya. Wah, ini nanti bisa benar-benar yang langsung Iya. go internasional kemana-mana Betul, gitu. betul. Sekarang kita lihat aja ya Mas, dengan keberadaan MCC aja kita sudah bisa lihat ya gimana MCC itu sangat apa ya, kalau saya lihat itu benar-benar yang selalu ada kegiatan dan masyarakat sendiri juga kayak senang menggunakan gitu loh. Jadi Ya. sudah tidak ada kayak merasa oh itu gedung yang pakai untuk menggunakan, itu udah nggak ada kan. Mereka Yes. kayak sudah kreatif untuk mau bikin acara ini gitu. Saya kan juga sering ya kayak teman-teman tuh telepon kayak aku mau bikin acara ini, aku pengen bikin acara ini, dan mereka tuh ternyata kreatif gitu loh Iya, ya kan. iya. Kayak kemarin ada festival bakso ya. Iya, bakso. Iya, Aduh. ada festival bakso teman-teman di MCC. Menurut saya gini, yang ini juga untuk teman-teman semua di Malang ya. Hmm. MCC itu tidak disewakan gitu Oke. ya. Artinya semua boleh pakai. Semua boleh pakai. Itu adalah bentuk insentif yang diberikan oleh pemerintah, sama dengan jalan, sama dengan jembatan, pajak masyarakat yang dikembalikan kepada masyarakat. Fasilitas umum berarti ya? Fasilitas umum. Oke, ya. Dan justru karena kan banyak orang kok nggak bayar sih gitu. Iya. Untungnya dari mana? Nah, cara berpikirnya mungkin harus dirubah. Oke. Makanya karena ini bagian dari fasilitas yang dibangunkan oleh pemerintah, masyarakat tinggal memanfaatkan. Tinggal memanfaatkan. Dan justru di sana masyarakat sebisa mungkin berekonomi gitu. Berekonomi itu artinya berpenghasilan dari acara yang dilakukan di MCC. Boleh sosial, tapi boleh juga ekonomi gitu. Boleh, boleh, Artinya sebisa mungkin acaranya itu juga ya punya impact ekonomi. Dan impact ekonomi itu yang nanti harus dalam tanda kutip oleh MCC akan direkod sebagai bentuk pertanggungjawaban Pertanggungjawaban. pengelola MCC gitu Pengelola nanti MCC. bahwa oh dalam sebulan ini Berapa kegiatannya pengguna. terus transaksi ekonominya seberapa. Berapa yang udah diperoleh ya Mas ya? Nah, Ternyata nilainya besar loh. betul, Berapa besar. miliar waktu itu kan? Nah, ya, Sempat. nggak artinya bahwa Mm-mm. MCC ini tidak hanya sekedar center of activity, Iya. tetapi juga ada perputaran uang di sana. Di situ, Yang itu sebagai iya. daya dongkrak ekonomi kreatif di Kota Malang Gitu. gitu. Iya betul-betul. Kayak menyenangkan teman-teman yang belum pernah ke MCC Iya. atau baru ngeliat-ngeliat dari gedungnya, Iya. menurut saya masuk aja lah. gitu. Masuk di situ ternyata banyak teman-teman yang bisa dimanfaatkan. Mau berbagai bidang, ada bidang podcast ya Mas ya. Mungkin teman-teman yang punya keahlian di bidang podcast, di situ ada ruangan podcast, ada ruangan musik ya Mas ya. Nanti Ada- bisa ketemu kita juga ya. Bisa ketemu kita juga. Mau bisa ngobrol aja. film sama saya, sama Biasanya ngobrol Kria. Kria dengan Mbak Lisa. Ya. Gitu teman-teman. Jadi saya banyak juga sih Mas, kemarin-kemarin tuh kalau kadang-kadang misalnya lagi saya naik
ojek online gitu ya, saya kadang-kadang suka ngobrol gitu. Mereka tuh kadang-kadang nggak ngerti kalau saya tujuannya MCC. Apa itu Mbak MCC gitu? Apa itu semacam mall? Malah mikirnya kayak gitu. Iya. Terus saya bilang, oh enggak Pak. Apa di situ ada kegiatan-kegiatan semacam kayak pentas-pentas? Bukan cuma itu Pak. Jadi kadang-kadang ya mungkin memang apa ya? Ternyata banyak yang belum tahu gitu Mas. Iya. Banyak yang belum mengerti bahwa di situ banyak banget manfaatnya teman-teman yang bisa digali atau diperoleh. Dan dulu antar komunitas itu kan ada egosentris. Ya, oke. Nah sekarang tidak hanya antar komunitas yang bisa kita kumpulkan, tetapi antar subsektor. Misalnya teman-teman desain bisa ketemu teman-teman kuliner. Oke. Misalnya teman-teman industri makanan bisa ngobrol masalah desain untuk kemasannya. Terus dinas itu bisa masuk untuk proyek, misalnya proyek bareng misalnya. Nah itu kan lintas stakeholder. Lintas stakeholder Dan kolaborasi. Yes, dan MCC tidak hanya untuk pelaku ekonomi kreatif, MCC juga untuk government, untuk pebisnis juga boleh masuk, untuk akademisi, untuk media. Nah itu artinya bahwa pentahelix collaboration-nya benar-benar ada di MCC. Kemudian MCC hanya untuk teman-teman ekonomi kreatif doang gitu ya. Semua untuk sebagai masuk. learning center juga kan Mas ya, Learning center. banyak dari kota-kota lain dan teman-teman yang mau belajar tentang ekonomi kreatif Kota Malang yang dianggap sudah cukup maju ya Mas ya. Yes. Dengan adanya MCC yang mungkin karena bottom up ya Mas, jadi kesannya memang lebih apa ya, lebih hidup gitu loh kalau saya bilang ya. Gitu. Dan saya selaku subsektor di film, saya merasakan betul ya manfaat. Beberapa kelas saya pindah ke MCC gitu. Oh gitu Mas. Ya karena kalau di kelas kan bosen ya. Ayo kita pergi ke MCC nonton film yuk di MCC gitu. Jadi itu benar-benar yang membuat teman mahasiswa saya akhirnya lebih dalam tanda kutip lebih bergairah untuk belajar gitu dibanding hanya di kampus di kelas gitu. Terus juga banyak fasilitas-fasilitas yang saya ngerti kayak semacam ada lembaga yang kalau kita mau ngurus haki kita bisa ngecek dulu itu ada atau enggak untuk apa namanya merek itu udah terdaftar atau belum. Kadang kan kita nggak tahu ya Mas ya. Kita bingung gitu ini udah apa belum. Ada pelayanan hukum juga di sini. Ada pelayanan hukum di sana gitu. Makanya salah satu nanti saya naruh Center of Certification di situ dalam rangka memperkuat ekosistem gitu. Memperkuat ekosistem kreatif di Malang seperti itu. Termasuk salah satu isu di Malang adalah peningkatan sumber daya manusia. Yang harus ditingkatkan gitu. Salah satu dengan pelatihan dan sertifikasi nanti. Gitu. Tapi menurut Mas Rofin memang sekarang ini memang yang paling memungkinkan itu untuk kita angkat itu memang ekonomi kreatif ya Mas? Karena untuk sumber daya alam kayaknya kita udah susah ya. Untuk kita gali-gali terus itu sudah susah. Mohon maaf, Kota Malang sendiri apa yang perlu digali sumber daya manusia? Alamnya nggak ada. Kecuali kita di Malang Kabupaten atau di Batu masih kita bisa jual ya. Tapi di Malang isunya adalah Malang adalah City of Talent. City of Talent itu artinya bahwa kota ini punya berbagai macam manusia-manusia yang punya keahlian, punya hal-hal yang bisa dijual dalam tanda kutip, ya itu harus dikelola dengan baik. Dan harus difasilitasi dengan baik. Betul. Tidak perlu mereka, mohon maaf, ke pemerintah mengajukan proposal, nggak perlu. Nah, dengan adanya MCC, dengan adanya kolaborasi lintas sektor, itu mereka dengan sendirinya hidup. Nah hidup itu ya kita connectingkan mereka, gitu. Menarik sih, saya tambah sayang hidup di Malang gitu ya. Sayang itu maksudnya tambah cinta hidup di Malang. Karena akhirnya saya jujur aja akhirnya ketika saya di MCC saya bertemu dengan orang-orang aneh-aneh gitu ya. Orang-orang hebat. Anehnya apa nih? Orang-orang hebat gitu ya. Orang-orang yang selama ini saya nggak pernah temui ketika saya di kampus gitu ya. Oh ternyata ada ya misalnya musisi yang sudah go internasional. Oh ternyata ada ya pebatik yang sering ngirim kipasnya ke Jepang, ke Amerika gitu ya. Ini Mbak Lisa nih salah satunya nih. Nah, akhirnya saya itu ketemu dengan banyak orang yang itu unik-unik, aneh-aneh dengan profesinya masing-masing yang keren, tapi tetap idealismenya atau signature-nya tetap dijaga gitu loh. Tidak hanya jualan, tetapi dia masih punya. Dan kita tetap memiliki visi yang sama-sama tetap cinta Malang ya Mas. Cinta Malang, sayang Malang, cinta Malang. Cinta Malang. Makanya saya juga sama karena saya bertemu dengan orang unik-unik, saya nggak boleh keluar dari Malang nih. Jadi terakhir nih Mas ya, kesaksian terakhir itu kan kemarin tuh Malang itu sudah menjadi delegasi Indonesia untuk masuk di UNESCO sebagai salah satu nanti kota kreatif dunia. Ya UCCN ya UCCN ya gitu teman-teman. Kita termasuk mewakili Indonesia ada 2 teman-teman, Malang dan Ponorogo. Malang sebagai City of Media Art ya. Ponorogo adalah folk art ya. Folk art.
Oke gitu. Jadi dengan seperti ini kita lihat bahwa perkembangan ekonomi kreatif di Malang itu semakin bagus, masyarakatnya semakin mengerti ya Mas ya, dengan sumber daya alam sumber daya manusia yang nanti semakin tinggi melalui lembaga sertifikasi, Yes. ya kan? Itu bisa semakin meningkatkan lagi. Mas Sofyan mungkin nih terakhir nih untuk teman-teman generasi Alpha atau Gen Z gimana nih pesannya nih? Yang pertama untuk teman-teman semuanya, terutama generasi Gen Z ya, Kota Malang akan sangat mendukung ekosistem ekonomi kreatif, terutama juga ekonomi kreatif digital. Ya, teman-teman yang hari ini mungkin dalam tanda kutip cita-citanya unik-unik, terutama untuk orang tuanya nanti. Jangan kaget ya kalau citanya anak-anaknya nanti aneh-aneh. Sudah nggak dokter lagi gitu ya? Sudah nggak dokter lagi, sudah nggak PNS lagi gitu ya. Dan ini sudah terbukti semakin kesini semakin aneh-aneh. Akan banyak sekali lapangan pekerjaan yang hari ini belum ada namanya, Mbak. Oh gitu ya? Belum ada namanya. Contoh, dulu kan orang nggak kenal istilahnya big data analis, sosial media spesialis, sosial media strategik. Itu pekerjaan profesi-profesi yang hari ini itu ada dan itu yang ada karena perkembangan digital. Perkembangan digital dan apalagi setelah habis ini perkembangan digital semakin luas, globalisasi semakin cepat ya, akan banyak sekali pekerjaan yang mungkin orang tuanya belum tahu gitu. Dan akan banyak sekali juga kita hidup di Malang dengan makan nasi empok ya, tapi pekerjaan kita ada di Amerika, ada di Jepang gitu ya. Kayak salah satu teman Mas Denny itu ya, ekspornya tiap minggu ke luar negeri hanya melalui animasi. Nah itu menurut saya nanti jangan kaget para orang tua karena memang eranya seperti ini sehingga nanti anak-anaknya juga kemungkinan besar akan punya cita-cita yang unik-unik dan aneh-aneh. Nah, yang sebagai orang tua dan anak-anak yang nanti akan punya pekerjaan berikutnya ya Malang sebagai ya menyediakan ekosistem kreatif. Ekosistem ekonomi kreatif yang insya Allah akan berguna untuk ya masyarakat. Jadi sekarang itu kita teman-teman Gen Z itu nggak usah khawatir ya Mas, karena lapangan kerja itu bisa diciptakan. Bisa diciptakan. Jadi kita sudah nggak terlalu takut. Aduh kalau nggak terima kerja di sini atau di sini bagaimana ya Mas ya? Kita bisa menciptakan lapangan kerja. Mindsetnya sekarang harus berubah. Gitu ya teman-teman. Mas Sofyan, makasih banget sudah meluangkan waktu hari ini ngobrol. Kita nanu-nanu hari ini ngomongnya. Kita ngomong semuanya, kita gosip hari ini. Oke teman-teman, sampai ketemu di podcast Angkot berikutnya. Semoga lebih baik lagi. Salam kreatif.